Oke, karena udah jam 3, sekarang kita bisa mulai ya teman-teman untuk acara kita pada sore hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman Jobhanders yang pada sore ini pastinya lagi nungguin ngabuburit, tapi lagi pada kepo juga nih tentang upgrade CV gitu ya. Jadi ya teman-teman Japaner semua datang di saat yang tepat nih karena kita sore ini lagi berkolaborasi dengan Harian Kompas yang tentunya akan membahas seru banget tentang upgrade CV dan juga seputar karir gitu ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu nih sama teman-teman speaker kita pada sore hari ini yang akan nemenin aku tentunya untuk membahas tentang upgrade CV dengan micro credentials nih teman-teman. Di sini ada Kak Fenty. Halo Kak Fenty. Halo, selamat apa nih? Sore ya. Selamat sore Nora. Selamat sore teman-teman semua. Iya. Selamat sore Kak Fenty. Gimana nih kabarnya sore hari ini Kak Fenty? Kabarnya hari ini Jakarta lagi hujan ya, jadi dingin. Wah, dingin ya. Oke, jadi Dingin. yang tadinya udah haus siang-siang, melewati siang yang terik, ke sore jadi dingin gitu ya. Jadi asik banget Hmm, nih kalau dipakai Zoom seperti ini gitu ya Kak Fenty ya. ya, betul banget nih. Enak nih. Oke, Bawanya. wah. Kita teman-teman sore hari ini kita akan membahas tentang micro credentials yang gunanya itu untuk upgrade CV teman-teman supaya makin next level, makin bisa dilirik gitu ya sama HR ya. Jadi sore hari ini kita akan mendengarkan ya sesi dari Kak Santi, kemudian seperti biasa nanti akan ada sesi Q&A di mana teman-teman bisa bertanya seputar CV, seputar micro credentials juga tentunya. Dan nanti juga ada sesi yang gak kalah seru dan penting banget tentang review CV. Jadi nanti akan ada CV yang direview langsung nih ya sama HR ya. Jadi teman-teman yang masih belum tahu nih ya Kak Fenty itu siapa gitu ya. Kak Fenty ini adalah HR Organization Development Supervisor di Harian Kompas nih teman-teman. Jadi sore ini kita pas banget ya ditemeninnya kita ngobrol CV, ngobrol tentang rekrutmen gitu ya, tentang kerja sama HR-nya langsung gitu sama Kak Fenty dari Harian Kompas. Oke, teman-teman, aku mau kasih tahu spill dikit teman-teman, tolong untuk disimak sampai akhir gitu ya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai benefit yang salah satunya itu adalah beasiswa literasi teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman keluar di tengah-tengah sesi gitu ya karena bosan atau karena ketiduran ternyata ya. Jadi teman-teman bisa simak dari awal sampai akhir nanti penjelasan Kak Fenty dan sesi seru yang lain dalam Zoom kita pada sore hari ini. Sebelum itu teman-teman yang nggak berhalangan boleh dong kita on cam ya rame-rame sama-sama pakai virtual background juga yang udah di-share ya di grup. Kita bisa ngobrol bareng. Jadi kan enak gitu ya bisa saling lihat wajahnya gitu ya jadi nggak ngantuk juga dan kalau nggak berhalangan nanti juga bisa on mic juga ketika sesi Q&A berlangsung. Kalau gitu aku mau tanya nih buat Kak Fenty apakah udah siap nih kira-kira? Ya, udah siap, Nora. Oke, Siap. silakan Kak Fenty, selamat mendengarkan ya teman-teman. Oke, terima kasih Nora. Halo, selamat sore teman-teman. Semoga masih semangat ya bagi yang puasa karena nih jam-jam yang cukup kritis ya. Karena di jam-jam hari Jumat ya kan dingin gitu. Jadi semoga tetap semangat pada sore hari ini. Nah, ini aku sambil buka dulu ya. Oke, nah boleh nggak teman-teman aku tahu di sini teman-teman domisilinya gimana sih gitu ya yang ikut di sini kira-kira dari mana aja gitu. Ada yang dari mungkin dari mana? Aceh atau mungkin ada yang dari bentar, bentar. Ada yang dari Papua gitu ya. Boleh dong share di kolom chat. Lampung, Makassar. Oke, Surabaya. Kalimantan. Wah, halo Alif. Tangsel, Nurlaila. Jogja. Oke, halo Titus ya. Terus ada Trenggalek. Wah, Surabaya, Tangkot, Bukit Tinggi.
Mana? Bandung. Bekasi, halo warga Bekasi, Jakarta, NTT, wah banyak banget di seluruh Indonesia ya, senang banget nih teman-teman semua. Semoga hari ini nanti kita bisa sesinya tidak hanya aku aja yang sharing, karena nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, monggo banget silahkan kalau mau bertanya gitu ya, daripada dipendam kan, terus kita nggak tahu yang benar seperti apa. Jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab, silahkan teman-teman gunakan kesempatan itu dengan baik gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi tema di sore hari ini adalah kita mau bicara banyak tentang CV gitu. Sorry, suaraku aman? PPT ku kelihatan? Aman, Kak. Aman Kelihatan ya? juga. Ya, jadi sore hari ini kita akan banyak bahas tentang CV, lebih ke teknis dalam penulisan, terus mungkin tips dalam menulis CV, dan tambahan yang menarik yang mungkin beda dengan webinar pada umumnya gitu ya. Bagaimana kita bisa menonjolkan mikro kredensial di CV kita. Dan seberapa penting sih kredensial itu dalam di mata HR gitu ya. Pada saat HR lihat CV, terus ada pengalaman mikro kredensial tuh seberapa penting. Nah, nanti akan kita bahas juga di sore hari ini. Oke. Oke ya, ini perkenalan singkat dari aku. Mungkin tadi udah dikenalkan juga sama Nora ya. Jadi salam kenal teman-teman semua. Nama aku cukup panjang tapi panggil aja Fenty gitu. Aku sudah berkarya gitu ya. Kerja sebenarnya dari tahun 2017 waktu itu. Ini belum ketulis ya. Jadi 2017 sampai dengan hari ini mengawali karir di rekrutmen and people development gitu ya. Dan sampai hari ini puji Tuhan, alhamdulillah gitu ada di posisi HR and Organization Development Supervisor di Harian Kompas atau Kompas ID. Nah, ini let's connect gitu ya, karena aku punya LinkedIn, di situ akan banyak share-share tentang loker pastinya, loker di Harian Kompas, jadi bisa saling terkoneksi gitu nanti setelah acara ini di Marenda Fenty Nugraha ini. Kemudian TikTok ataupun Instagram di Marenda Fenty. Nah, di TikTok ini aku sering bikin konten-konten yang berkaitan dengan persiapan karir juga. Jadi, silahkan bagi teman-teman yang punya TikTok dan aktif TikTokan gitu ya, kita saling terkoneksi juga. Dan pastinya bisa juga di situ ada akun Kompas ID gitu. Oke, itu perkenalan singkat dari aku. Salam kenal semuanya, teman-teman. Nah, agendanya banyak, tapi aku akan mempersingkat ya, biar kita ada banyak sesi review CV nanti ada dua ya, Nora ya, dua peserta ya. Akan kita review dan sesi tanya jawab. Jadi akan aku singkat dan lebih efektif gitu dalam menyampaikan konten dari materi pada sore hari ini. CV gitu ya. Kenapa CV itu important? Ya, pastinya important karena first impressionnya dari kandidat ke HR gitu. Jadi kita nggak kenal sama sekali, nggak tahu kandidat itu siapa, bagaimana orangnya, karakternya kayak gimana, ahli apa kita nggak kenal gitu. Dan dengan CV lah kita bisa mengenal kandidat itu. Makanya CV itu adalah first impression. Kalau CV-nya itu memang efektif, oke, sesuai yang dengan kita cari, dengan HR cari, pastinya akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya gitu. Yaitu dengan interview atau mungkin tes bidang dan lain-lain gitu ya. Jadi kenapa CV itu penting? Ya karena itu adalah jembatan perkenalan kandidat dan HR dan HR ke kandidat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah matching the job requirement. Di setiap loker, di setiap perusahaan itu pasti ada requirement baik yang ditulis maupun tidak tertulis gitu. Yang ditulis pastinya ada di poster ya, teman-teman ya, harus bisa skill ini, itu bisa komputer, bisa desain gitu. Lulusannya lulusan jurusan apa itu kadang mention juga di sana. Tapi ada juga skill yang tidak tertulis gitu. Nah, Kak emang kelihatan dari CV. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Makanya HR itu ketika meneruskan satu orang itu ke proses selanjutnya, itu ya 50-50. Harapannya dia sesuai dengan ekspektasi, requirement tadi, atau secara CV bagus nih, tapi ternyata setelah kita interview, setelah kita gali lagi lebih dalam, ternyata dia nggak meet nih sama ekspektasi kita. Gitu. Jadi matching the job requirement. Mau dari skill, kualifikasi, ataupun pengalaman ya. Oke, yang nomor tiga adalah highlight your value. Gitu. Walaupun cuma sepele ya,
value as a professional. Ya, bukan value yang mungkin terlalu dalam karena di CV nggak cukup gitu, kita harus ada tes lagi. Nah, tapi bisa menunjukkan sedikit profile value dari kandidat gitu. Oke, yang keempat adalah land you in interview. Pastinya ini adalah tujuan dari CV, yaitu melanjutkan proses selanjutnya. Mungkin ada yang langsung interview atau mungkin habis CV, screening CV diagendakan untuk tes yang lain gitu ya, mungkin psikotes atau tes bidang dan lain-lain. Tapi intinya adalah tujuannya adalah untuk lolos di tahap selanjutnya gitu. Oke, nah kita kenalan gitu ya dengan istilah mikrokredensial. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu gitu ya istilah tentang mikrokredensial. Jadi mikrokredensial ini cukup hype gitu ya di pandemi kemarin gitu karena kita sebenarnya backgroundnya adalah ini kalau mikrokredensial di luar udah lama gitu ya, sudah lama dilakukan. Nah ini baru-baru ini sedang hype ketika kita mengalami pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, kuliah pun juga serba online, segala rupa. Akhirnya eh, dari pemerintah, dari lembaga yang memang menyediakan apa namanya menyediakan pendidikan formal itu memberikan salah satu solusi gitu ya untuk melengkapi kualifikasi atau melengkapi kompetensi sehingga 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 atau calon karyawan itu siap untuk bekerja di perusahaan atau bekerja di tempat kerja gitu. Jadi mikro kredensial itu merupakan sertifikasi tambahan untuk melengkapi kualifikasi formal gitu ya. Jadi kita sekolah, kita di perguruan tinggi, lalu untuk melengkapi itu apa sih yang perlu kita butuhkan ya pengalaman gitu kan. Sedangkan pada pandemi kita nggak boleh keluar rumah, makanya ada sertifikasi tambahan. Kita ikut banyak platform-platform yang menyediakan di sana ada bootcamp, sertifikasi dan lain-lain. Itu. Jadi mikrokredensial itu sebetulnya adalah solusi menggabungkan antara pembelajaran formal dan non formal sehingga kemampuan keterampilan adaptasi itu lebih cepat gitu ya. Jadi eh, gap yang selama ini masih berlangsung gitu. Yang pertama, si user menganggap lulusan baru ini kayak belum meet nih dengan ekspektasi kita karena dia kurang cepat, kurang apa gitu ya. Sehingga dari pihak universitas atau institusi lembaga pendidikan formal itu mencoba untuk em, menemukan sehingga ketika lulus mahasiswa ketika lulus seseorang dari pendidikan formal tuh siap untuk bekerja minimal 75% lah gitu. Oke, lalu cara yang baik untuk memahami suatu topik atau subjek bagi yang menempuh pendidikan formal. Dan ini juga bisa membantu banget buat teman-teman yang switch karir karena di formalnya belajar apa gitu ya, sedangkan dia pengen menempuh profesi yang berbeda dari jurusannya. Jadi dia tambah dengan pengalaman mikrokredensial kayak gitu. Oke, kelebihannya apa sih Kak? Kelebihannya yang pertama, mikrokredensial ini terjangkau, mudah diakses, efisien, terpercaya, dan berkualitas. Ini tergantung dari institusi dan lembaganya ya, jadi kita juga harus perhatikan itu. Gaya belajar yang modern, karena blended gitu ya, ada yang blended, ada yang memang full online gitu, sehingga lebih efektif secara waktu, terus dia semuanya tersistem gitu ya, jadi gaya belajarnya modern, dan ada tujuannya untuk meningkatkan karir gitu. Bentuknya apa aja? Bentuknya ada bootcamp, sertifikasi profesi tertentu. Kalau misal aku ngomong di posisi HR gitu ya, mungkin ada CHRP gitu, atau ada sertifikasi-sertifikasi yang lain sesuai dengan profesi di setiap pekerjaan. Ada webinar ataupun online learning. Contohnya seperti itu. Oke, cara milihnya, oh sorry, sebelum cara milih, kita ke urgensinya pada CV itu apa sih? Sebenarnya emang ngefek ya, kita punya pengalaman mikrokredensial gitu. Ngefek teman-teman, apalagi buat teman-teman yang memang punya kemauan switch karir tadi ya. Jadi jurusannya apa dan profesinya tuh berbeda dengan pendidikan formal gitu. Jadi taruh gitu pada ketika HR melihat gitu ya. Jadi yang pertama menunjukkan keseriusan dalam pengembangan diri. Buat yang switch karir itu pasti beda banget gitu ya. Dan untuk yang mungkin satu satu jurusan yang sama itu juga malah
banyak meningkatkan apa ya trustnya kita nih. Oh, ternyata dia misalnya lulusan psikologi, lulusan manajemen, dia pengen daftar jadi HR rekrutmen, dia punya sertifikasi di arah rekrutmen, HR, basic HR. Oke, berarti emang dia serius nih sama HR gitu. Yang kedua, menonjolkan kompetensi dan skill, baik yang relate dengan posisi yang dilamar ataupun kompetensi tambahan gitu. Misalnya balik lagi ke tadi ya, rekrutmen gitu. Ternyata dia juga ikut pelatihan desain gitu ya, desain konten segala rupa. Oh, ini jadi value lebih nih dia karena selain dia bisa apa? Bisa membaca dan mengoperasikan alat tes, dia ternyata bisa ngedit pakai Canva gitu. Dia bisa ngedit pakai Adobe Premiere dan lain-lain gitu ya. Jadi oh ini bisa lebih nih, nanti dia bisa belajar juga di tempat yang lain, misalnya di kayak gitu. Contohnya kayak gitu tuh teman-teman. Oke, nomor tiga itu adalah adaptasi terhadap perubahan pasar kerja dan tren kerja. Ya, ketika kita ngomong 10 tahun yang lalu dengan saat ini, itu pasti trennya beda gitu ya. Kalau saat ini kita lihat banyak posisi-posisi yang berkaitan dengan IT gitu. Itu banyak banget dicari, bahkan war talent juga terjadi gitu ya, talent war gitu. Kalau kita bilang 10 tahun yang lalu apakah sama kondisinya? Pasti beda gitu. Jadi Halo, Kak Fenty. Oke, teman-teman ditunggu sebentar ya, karena Kak Fenty sepertinya lagi kelempar dari Zoom nih ya. Mungkin sinyalnya agak kurang bagus gitu karena hujan. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Sambil menunggu Kak Fenty nih ya, teman-teman. Boleh dong kalau misalnya lagi nggak ada kendala gitu ya, bisa on cam dan juga pakai virtual background seperti aku dan Kak Fenty. Wah, ini Kak Fenty udah kembali. Halo Kak Fenty. ya, mohon maaf ya Nora ya tiba-tiba putus nih. Iya, Oke. nggak apa-apa Kak Fenty, Nah, silahkan. ya, udah kelihatan belum Nora? Sudah Nah, Kak, sudah. oke. Sampai mana tadi? Oke ya, tadi sampai nomor tiga kalau nggak salah ingat ya. Jadi bagaimana microcredential ini sebagai salah satu tools untuk kita adaptasi terhadap perubahan pasar kerja nih. Misalnya teman-teman ada yang dari psikologi sekarang HR gitu, kok kayaknya ke depan teknologi AI akan semakin tinggi nih. Kayaknya aku penasaran deh sama AI dan pengen punya profesi di AI. Nah, dia bisa ambil micro kredensial untuk switch karir gitu ya ke sana gitu. Sorry, belum belum. Nah, yang terakhir nomor 4 itu meningkatkan peluang karir karena menunjukkan adanya keinginan untuk bertumbuh. Ini benar banget gitu. Jadi kalau aku lihat CV, biasanya aku juga lihat dia ikut training apa aja, dia ikut sertifikasi apa aja gitu, dan seberapa relate sertifikasinya gitu dengan profesi yang dia daftar di Kompas atau di ya di suatu perusahaan gitu ya. Jadi memang ini salah satu trik juga ya teman-teman bahwa dengan kita mencantumkan mikrokredensial dan nggak cuma mencantumkan tapi ikut itu bisa menambah value kita nih gitu. Nah, kalau yang lainnya juga udah tahu, ternyata dengan ikut microcredential juga menambah value, makanya value-nya juga perlu spesifik gitu, atau teman-teman udah tahu mau ngikut apa gitu. Misalnya mau jadi HR tadi ikut sertifikasi yang berkaitan dengan HR gitu. Jadi relate ya sama posisi yang dilamar. Nah, ini tips ke teman-teman semua bisa dipertimbangkan gitu dalam memilih bootcamp, memilih suara aku aman nggak? Aman ya? Learning gitu ya, atau memilih sumber daya yang lainnya gitu yang menyediakan sekarang kan banyak banget gitu ya. Yang pertama itu adalah reputasi dan akreditasi gitu. Jadi lembaga yang diakui di bidangnya dan diakui oleh otoritas pendidikan yang relevan gitu. Contohnya misal
sudah ada akreditasi, di situ strateginya ada gitu ya. Nah, kalau mau yang terpercaya banget biasanya microcredential yang diadakan oleh apa namanya BUMN mungkin atau juga sekarang banyak ya beasiswa atau mungkin project-project mini project dari BUMN. Terus dari apa namanya dari kemarin kalau nggak salah bulan lalu ya aku sempat baca tuh dari Kominfo juga gitu. Jadi emang pasti terpercaya gitu ya. Emang ada dana juga untuk dikeluarkan di sana dan kurikulumnya jelas gitu. Oke, nah reputasi dan akreditasi biasanya ngefek juga di kurikulumnya nih teman-teman. Karena dengan akreditasi yang udah pasti oke, kurikulumnya tuh bisa dipercaya gitu. Jadi pilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan itu juga pasti ya. Jadi selain dari terpercaya tadi, pilih juga kurikulumnya sesuai nggak sama yang teman-teman inginkan gitu. Lalu pastikan kurikulum mendukung tujuan berkarir. Nah, ada juga aku pernah lihat CV anak baru gitu ya, anak lulusan baru maksudnya. Dia banyak banget ikut sertifikasi dan macam-macam gitu. Sedangkan yang dia daftar pada saat itu adalah kalau nggak salah dia mau daftar di bagian bisnis. Jadi bikin kita bingung juga nih sebagai HR, kok dia banyak banget ya, terlalu banyak tuh juga tidak baik gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu over, tapi ya jangan sedikit banget gitu. Jadi pas aja gitu ketika ikut mikrodedensial. Lalu ketiga pengajarnya berkualitas. Ini bisa dilihat, dikepoin dulu sebelum mau daftar ya. Siapa aja sih pengajarnya, backgroundnya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Ada fleksibilitas waktu. Pastinya ya, pada poin ini mempertimbangkan kebutuhan dari peserta juga sebetulnya gitu. Kalau bisa pilih lembaga yang bisa lebih fleksibel dalam waktu dan lokasi. Jadi bisa aja, kemudian waktunya bisa di jam setelah kerja mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja atau setelah beraktivitas di kampus gitu ya. Jadi sesuaikan dengan jadwalnya teman-teman. Oke, harga dan biaya. Nah, kenapa sih aku masukin harga dan biayanya agak akhir? Karena kalau harganya eh, cukup pricey tapi worth it gitu ya, ya kenapa enggak gitu ya teman-teman. Kalau buat pendidikan, kalau buat berkarir, menurut aku itu cukup worth it lah untuk diperjuangkan gitu. Jadi harga dan biaya ini relatif sesuai dengan kemampuan masing-masing individu nih. Jadi aku taruh di bagian bawah ya. Jadi pertimbangkan pula secara harga dan hasil yang didapatkan. Dan ini juga penting, dukungan pasca kursus gitu. Pastikan apakah ada fasilitas tertentu setelah pembelajaran selesai. Misalnya ada eh, apa career coaching atau mungkin ada kan beberapa lembaga yang menyalurkan gitu ya, menyalurkan para lulusannya itu di perusahaan-perusahaan rekanannya dia, ada juga yang seperti itu dan memastikan sampai benar-benar keterima di sana ada kayak gitu. Jadi pastikan ada dukungan pasca kursusnya gitu. Oke, itu tadi soal mikro kredensial. Nah, nanti CV yang mikro kredensial tuh yang bisa menempatkan mikro kredensial dalam CV tuh kayak gimana sih, Kak? Nanti kita bahas di belakang. Jadi ini kita mau bahas dulu tentang bedanya CV ATS dan kreatif ya. Aku rasa teman-teman sudah banyak yang tahu eh, karena baik di TikTok, YouTube gitu, di mana lagi Instagram itu udah banyak banget ya influencer atau edukator tentang karir gitu yang menjelaskan bedanya CV ATS dan kreatif. Oke, jadi dari namanya itu aja sudah terlihat berbeda gitu ya. ATS itu dengan sistem, sedangkan kreatif ya menurut kreativitas kita gitu. Perbedaan pasnya adalah dari bentuknya, nanti akan ada contohnya juga di situ. Dan untuk susunannya cukup berbeda ya isi kontennya. Kalau CV ATS sistematis banget, ada template-nya, jadi sudah tersusun rapi banget gitu ya. Kalau CV kreatif bebas, kamu mau taruh namanya di mana, mau namanya fontnya bentuknya agak-agak apa namanya italik, itu juga monggo saja gitu ya, itu CV kreatif. Tapi kalau CV ATS sudah ada pakemnya gitu. Minim design, simple layout, biasanya black and white ya. Professional font and font size. Nah, jadi hurufnya pun jenisnya juga cenderung pakemnya ya udah gitu ya, saklek gitu. Jadi fontnya sudah professional font size-nya juga tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil.
ditandai dengan poin-poin, bullet point gitu. Dan dia pakai kata kunci. Nah, ini perbedaannya. Jadi si CV Ates ini pakai kata kunci yang ada di job locker-nya gitu. Jadi ketika dapat locker ada kata kunci di situ, itu dimasukkan dalam CV karena dia pakai sistem, jadi ngebacanya dari situ biasanya. Kurangi grafis atau picture yang nggak penting atau yang berwarna terlalu gonjreng gitu ya, karena itu nggak kebaca di sistem malah bikin error. Terus create clear title or keywords tadi ya, sebenarnya hampir mirip dengan use keyword. Profile education experience and achievement itu disesuaikan, temukan juga dulu keywordnya apa pada saat di locker dan itu dimasukkan ke CV. Bentuknya PDF atau docs gitu ya formatnya, dan kurangi ada akronim atau ada singkatan di sana. Itu CV ATS. Kalau yang CV kreatif ini hampir berbalik ya. Jadi keterbalikan banget nih bedanya gitu. No template, pakai desain, mungkin gambar, fontnya juga beda-beda gitu ya. Biasanya sendiri bikin CV gitu. Terus colorful, bisa pakai Canva, bisa pakai Adobe Premium, dan lain-lain. Nggak ada standarnya gitu. Oke, ini contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Terpampang nyata bedanya gitu. Yang sebelah kiri hitam putih aja dan tersusun udah apa nih? Susunannya sangat profesional gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan kreatif nih, biasanya buat teman-teman desain atau yang mau apply di perusahaan yang mengutamakan kreativitas, ini bisa pakai yang kreatif. Oke, sekarang kita masuk ke strukturnya. Semoga tidak mengantuk ya teman-teman, karena ini so basically banget teknis. Jadi kita discuss pelan-pelan. Oke, ini untuk CV format pada umumnya seperti ini. Jadi ada 3 part aku bagi ya. Part pertama itu opening, isinya apa sih? Isinya adalah nama, kemudian information kontaknya di mana, email, nomor telepon, cukup sih itu ya. Terus kemudian summary ya. Summary di sini bisa kamu sebutin kayak profile ya. Jadi value-value secara profesional bekerja itu bisa dimasukkan juga di sana. Lalu di part kedua ini adalah intinya adalah di situ ada menceritakan tentang professional history atau pengalaman kerja sebelumnya. Kemudian education dan ada skills gitu ya. Skills atau keterampilan atau sertifikasi juga bisa dimasukkan ke situ sebetulnya ya. Nah, buat teman-teman yang aku masih baru lulus nih, kira-kira apa yang bisa ditambahkan di professional history ya gitu. Nah, bisa diganti dengan pengalaman magang atau pengalaman mungkin teman-teman pernah kerja freelance gitu ya. Itu bisa juga dimasukkan di sana. Lalu, tiga ini opsional. Kalau ada itu bagus, tapi kalau nggak ada juga nggak masalah gitu ya. Yaitu awards dan publication gitu. Misalnya kalau di awards itu pencapaian-pencapaian yang diakui gitu ya, diakui secara banyak orang, mungkin menang lomba atau olimpiade atau kompetensi gitu ya, kompetisi. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Kalau publikasi ini publikasi yang sebetulnya nggak wajib ya, karena publikasi bisa jadi karya-karya kita yang mungkin diakui di luar juga, misalnya kayak jurnal segala rupa. Nah, makanya kalau di tempat kerja atau buat profesional karir biasanya nggak mencapai publikasi, cukup sampai dengan awards gitu. Oke, tadi secara struktur ada 3 ya, opening, body, dan optional. Di sini mandatory information-nya ada full name, contact details, nomor HP, email, LinkedIn, ya. Sekarang semuanya bisa ditemukan di LinkedIn, jadi pastikan LinkedIn kalian juga sudah rapi dan profesional look gitu ya. Karena domisili yang sekarang, ya nggak usah terlalu lengkap ya sampai RT RW, cukup domisilinya aja, misalnya Jakarta atau misalnya Bekasi, itu cukup. Sosial media yang bisa merepresentasikan diri kamu, ya. Ada TikTok kan, sekarang ada TikTok, Instagram, Twitter. Nah, kamu mau branding ke HR nih, pakai yang mana nih sosmednya, ya. Jangan semua dicantumkan, tapi ternyata nggak nge-branding banget nih secara profesional. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga tuh, teman-teman. Dan ada personal profile atau summary.
Oke, yang kedua badinya di situ ada professional experience tadi ya, ada magang, freelance, full time bisa dicantumkan, certification atau training, or related others activity, volunteer atau community yang berkaitan ya, lagi-lagi yang berkaitan dengan posisi yang kamu lamar ya, teman-teman ya, jangan yang berbeda nih. Kalau berbeda nanti cukup pada saat interview aja kita spill gitu ya. Lalu ada academic history skill, soft skill dan hard skill-nya. Cukup mention aja, nggak perlu dikasih rating. Nah, kesalahannya teman-teman baru biasanya itu kasih rating tuh. Dikasih rating ya. Jadi kasih rating 1 sampai 5 dia nomor berapa. Nah, menurut aku itu sangat relatif ya, karena tidak ada lembaga yang menyatakan emang segitu gitu angkanya. Jadi menurut aku cukup di-mention aja ya, karena tidak ada yang memvalidasi. Lalu opsional, yang tadi ya, this part would be optional. It could be make your profile looks more powerful gitu ya, kalau ada achievement dan awards. Oke, ini basicnya. Jadi ini kita mau bahas yang tentang penulisan untuk yang CV ATS ya. Jadi gunakan CV-nya yang right font size gitu. Ini the best to choose font type. Ini usulan yang biasanya sering dipakai. Ada Arial, Calibri, dan seterusnya. Kemudian check your margin. Ini kerapian. Karena ini sepele tapi kalau nggak rapi, HR juga mau skip aja gitu. Karena HR itu cuma ada waktu berapa detik untuk tertarik dengan satu CV gitu. Jadi kalau CV-nya udah nggak rapi, berantakan kemana-mana, wah udah males dibacanya. Taruh dulu deh gitu ya. Jadi pastikan juga kerapiannya. Kemudian utilize your space effectively. Nah ini bullets-nya, pakai header-nya sebelah mana, apa yang mau di bold, ini juga perlu diperhatikan. Pastikan yang di bold itu adalah nama dan job title-nya, kemudian yang paling atas. Nah, gitu. Oke, next, ini contohnya lagi. Kalau kita menulis kontak details gitu ya, save space by keeping short gitu. Short, effective, clear, and update gitu ya. Ini contohnya, nama, kemudian nomor, emailnya. Emailnya jangan lupa email yang profesional ya teman-teman. Kalau ada lope-lope atau apapun gitu, nah itu bisa dibikin email yang baru, jangan pakai yang itu. Emailnya juga profesional. Domisilinya cukup mana? Misalnya di sini Palmerah Jakarta Barat gitu ya, atau DKI Jakarta juga cukup sebetulnya. Dan cantumkan LinkedIn kalian. Gitu. Untuk di profile usahakan kepanjangan, cukup 4 sampai 6 lines aja yang mendeskripsikan diri kamu gitu. Yaitu apa sih? Ada experience, current education, achievement, skill, strength yang relate dengan posisi yang sedang dilamar gitu ya. Ini contohnya lulusan dari psikologi, tertarik punya experience di HR startup company, ya itu menunjukkan experience. Kemudian dia udah berapa lama sih? Di sini udah 2 tahun ternyata dia berada di HR, dan value-nya dia apa sih di HR? Kenapa dia pilih HR daripada yang lain? Nah, dia secara implisit gitu ya, secara nggak langsung menyatakan bahwa dia suka bekerja dengan orang. Nah, learning that people are valuable as the business continuity. Nah, itu sebenarnya menunjukkan ya. Nah, ini secara langsungnya dia baru mention aku seorang yang work in detail, targeted, disiplin, dan lain. Oke, ini untuk professional experience. Bisa ditulis seperti ini, company, kemudian role title-nya, dan date-nya, dari kapan sampai kapan, gitu ya. Nah, nih, tadi penggunaan bold dan enggak, itu juga bisa dimainkan pada saat ini ya, teman-teman ya. Jadi di bold-nya di bagian-bagian yang memang itu mau kita highlight tuh. Jadi di situ start with 2 sampai 3 line summary gitu ya. Responsibility-nya apa, kemudian tunjukkan impact-nya apa gitu. Nah, kalau bisa impact atau target yang terukur itu ditulis, itu lebih baik banget gitu ya. Jadi biar lebih powerful lagi tuh CV kita. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian untuk akademik history, nggak usah sebutin dari lulusan SMP dan SMA-nya, ya. Jadi tunjukkan aja lulusan terakhir, gitu. Misal itu S1 dari psikologi UGM, gitu ya. Nah,
tulis aja di situ. Untuk SMA nggak perlu ditulis. Kalau misalnya Kak aku S2 nih gimana ya? Nah kalau mau ditulis masih nggak apa-apa sih S2 sama S1 gitu ya. Jadi SMA nggak usah ditulis, cukup kuliah gitu. Oke, IPK kalau mau di-mention, IPK-nya cum laude boleh banget menjadi salah satu daya tarik gitu ya. Lalu kalau misalnya mention final apa namanya final research-nya juga boleh ditulis di sana. Oke, ini tadi menulis pengalaman dan education ya. Nah, ini untuk skillnya aku bilang tadi ya, skillnya cukup ditulisin kayak gini aja nih teman-teman, nggak perlu sampai di rating. Biasanya kan ada yang di rating ya, 1 sampai 5 atau dikasih bintang-bintang. Nah, itu nggak usah, cukup mention aja. Dan mentionnya nggak usah yang muluk-muluk ya, karena di sini nanti akan ditanyain pada saat interview atau mungkin FGD gitu ya. Jadi silahkan yang memang kamu punya dan berkaitan dan mendukung posisi yang kamu lamar gitu ya. Jadi nggak usah kebanyakan. Oke, tadi secara teknis dalam menulis CV sudah kita pelajarin ya. Lalu kita ke relevan keywords ya. Oke, nah ini sebenarnya ngefek di CV ATS ya teman-teman ya. Jadi di CV ATS itu sistem kerjanya adalah menggunakan keywords tertentu yang itu sudah disetting di awal gitu. Jadi ketika ada kandidat yang masuk melampirkan CV-nya gitu, dia akan mendeteksi keywords-keywords itu berapa persen nih relate atau berapa persen sesuai dengan requirement dari HR di awal gitu. Jadi pakainya adalah dari abilities-nya, skill, dan expertise. Ya, pengalaman biasanya juga sama. Biasanya kayak, wah minimal pengalaman 2 tahun. Ini juga bisa disetting gitu ya. Jadi ada 2 kategori sebetulnya. Yang pertama adalah job related skill dan yang kedua itu action verb. Ya, kalau job related skill itu yang tadi abilities, kemampuannya, skill-skillnya dan expertise-nya. Kalau action verbs itu kata-kata yang di awal itu created, atau mungkin updated gitu ya, atau apa analyze rupa gitu. Ya, jadi job related skill itu berkaitan dengan hard and soft skill. Ya, lalu action verb itu berkaitan dengan manage, development, plan, maximize dan lain-lain. Oke, ini contoh aja. Nah, eh, ini job related keywords itu di mana tadi skill ya. Kalau action verb biasanya ditemukan di work experience. Gitu. The work experience-nya dan education requirement will be reflected in your education section. Gitu. Jadi settingannya seperti itu. Itulah makanya penting untuk membaca loker nih, teman-teman. Lokernya apa yang dilihat di situ kira-kira yang ingin ditemukan sama perusahaan ini tuh kandidatnya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa prediksi dari lokernya. Oke, ini contoh aja untuk relevan keyword seperti ini. Dan masih banyak yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang mana tuh kalimat aktif gitu. Oke, efektivitas language use in CV gitu ya, menggunakan kata kerja aktif dalam menuliskan pengalaman ataupun background pendidikan gitu ya. Ini rumusnya. Oke, lalu mengurutkan academic history dari pendidikan terakhir tanpa menyebutkan SD, SMP bahkan SMA juga nggak perlu gitu. Jadi murni pada saat kuliah aja gitu. Terus menuliskan skill yang relevan dengan posisi yang dicari dengan bentuk list atau bullet tadi. Mendeskripsikan kontak informasinya secukupnya. Dan yang aktif ya, misalnya nomornya ke teman-teman ada perubahan nomor, itu juga diupdate. Jangan sampai nanti kita dihubungin tapi nomornya udah nggak aktif nih, sayang banget. Oke, ini tips and trick lainnya. Nah, gimana sih Kak menyusun CV untuk fresh graduate yang mana kita punya pengalaman kredensial gitu. Nah, jadi perbedaannya dengan yang tadi, kalau setelah opening sama ya, full name, personal details, and profile. Di bagian body-nya itu professional experience, ini kita bisa insert di situ pengalaman magang atau pengalaman ikut apa, ikut pekerjaan yang sifatnya short time gitu ya, itu bisa dimasukkan di situ. Lalu tulis sertifikasi dan training bootcamp-nya gitu, baru academic history dan skill gitu ya. Jadi
kita tonjolin dulu tuh di tengah. Kalau memang nggak ada pengalaman profesional yang banyak gitu. Kak, kalau aku misalnya punya banyak pengalaman gimana? Ya udah sama kayak yang tadi gitu, sama yang kayak sebelumnya. Tapi kalau misalnya pengalaman teman-teman masih terbatas gitu ya, professional experience-nya bisa ditonjolkan di bagian sertifikasi training bootcamp dari lembaga mikrokredensial tadi gitu. Untuk closing-nya hampir sama juga ya, jadi perbedaannya di bagian tengah tadi. Oke, nah ini compare sedikit based on pengalaman ya. Jadi namanya fresh graduate itu sebetulnya sampai usia 2 tahun pengalaman bekerja. Jadi kalau udah punya pengalaman 1 tahun, apakah fresh graduate juga sebetulnya di ranah atau di lingkup HR tuh masih fresh graduate sampai 2 tahun gitu. Jadi perbedaannya apa sih? Perbedaannya kalau untuk yang 0 tahun pengalaman, buat yang nggak ada pengalaman magang, freelance, menonjolkan pelatihan, sertifikasi, dan skill. Tadi ya, udah dijelasin sebelumnya. Penulisan background pendidikan setelah pengalaman organisasi atau pengalaman profesional. Gitu. Tapi kalau nggak ada, balik lagi ke poin 1. Lalu untuk yang 0 sampai 2 tahun pengalaman. Nah, dia kan karena sudah punya pengalaman, pastinya tonjolkan pengalaman kalian. Karena sebetulnya di dunia kerja yang dibutuhkan itu adalah kita punya pengalamannya, gitu, punya pengalaman dan ada inputan lainnya. Inputan lainnya pakai apa? Tadi dengan sertifikasi salah satunya, sertifikasi pelatihan dan lain-lain. Jadi jika sudah ada pengalaman freelance atau magang, penulisannya bisa setelah profil baru diikuti sertifikasi tambahan. Ya, jadi dibalik tuh, ya, cuma dibalik aja antara yang 0 tahun pengalaman dengan yang mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Skill bisa dituliskan setelah background pendidikan, gitu. Karena sudah ada pengalaman. Kalau ada pengalaman, artinya dari HR dan user pun melihat, oh, semestinya dia sudah punya skill ini, karena sudah pernah mengalami atau pernah bekerja di area tersebut. Oke, tips and trick lainnya, kapan sih Kak kita pakai CV ATS? Nah, ciri-cirinya adalah saat kita ikut proses seleksi dalam skala besar. Misalnya nih yang rekan bersama di akhir Maret ini, nah itu bisa dipakai gitu. Oke, suaraku aman kah? Aman ya? Internetnya soalnya unstable. Aman, Kak, aman. Aman. Oke. Oke, kemudian misalnya teman-teman mau ikut seleksi scholarship itu juga bisa ya, yang internasional gitu kan. Nah, itu bisa dipakai di sana dan company-company besar yang sudah punya sistem gitu. Kalau misalnya Kak, kapan aku pakai CV kreatif gitu ya? Ya di posisi di mana industri misalnya kan agensi gitu ya, itu bisa tuh pakai CV kreatif. Karena emang kreativitasnya ditonjolkan di sana. Company media yang memang eh, melihat posisinya juga ya sebetulnya kayak desain grafis tuh menurut aku bisa pakai CV kreatif gitu. Oke, berapa maksimal halaman CV? Ini rekomendasi 2 aja ya, teman-teman. Maksimal banget 3, tapi kalau bisa 2 aja. Gitu. Karena eh gini, yaitu tadi waktu HR nge-screening itu tuh nggak lama. Jadi dia akan nge-screening yang low effort, yang mudah dan ya nggak usah panjang-panjang lah gitu. Kecuali kamu melampirkan profil, melampirkan portofolio ya, itu beda lagi. Tapi kalau CV-nya aja itu 2 halaman aja maksimal. Lalu selanjutnya, update data informasi diri dengan posisi yang dicari dengan bentuk list atau bullet tadi ya. Jangan sampai ditulis informasi yang belum update. Selanjutnya, mendeskripsikan kontak information secukupnya. Nggak perlu nulis lengkap pakai RT RW nomor, nggak usah. Oke, one position, one company. Usahakan satu CV hanya untuk satu posisi di perusahaan. Kalau misalnya kamu pengen daftar posisinya beda nih ada 2, tapi satu company. Ya sesuaikan dengan teman. Kalau bisa sih satu aja, satu company. Tapi kalau misalnya semuanya, kayaknya aku bisa nih Kak, aku punya kemampuan di sana ya. Silahkan coba di kan gitu ya. Yang ditonjolkan apa di posisi 1, yang ditonjolkan di posisi 2 itu apa secara skillnya dan pengalamannya. Bikin CV ATS bisa di mana ya? Kalau mau bikin CV ATS tuh banyak banget teman-teman providernya ya. Tapi ini salah satu aja contohnya ada sendoutvcv.com, Kekrisam, Kinobi dan lain-lain. Cek kembali setiap detail CV, jangan sampai ada yang typo.
ya. Jangan sampai singkatan-singkatan yang nggak penting masuk di sana. Dan kalau misalnya pakai bahasa Inggris, dicek grammarnya ya, grammarnya harus dicek. Nanti kalau ketemu HR yang dia expert di grammar, nah itu kalau ilfil, aduh ya, mohon maaf gitu ya. Jadi bisa dicek gitu grammar, misalnya kalian pakai CV yang bahasa Inggris. Konsultasi dengan pihak profesional, bisa minta masukan dan bantuan ke mentor atau karir spesialis. Misalnya kayak ya kayak gini gitu ya, dengan webinar atau mungkin dengan sesi-sesi yang lainnya yang memang membahas tentang CV. Oke, itu sekilas materinya ya. Semoga banyak memberikan inputan dan insight ke teman-teman gitu dalam penulisan CV gitu. Silakan aku kembalikan ke Nora. Oke, wah terima kasih Kak Fenty. Kita dari tadi udah belajar soal 101 dari A sampai Z gitu ya, belajar tentang CV gitu dan juga micro credentials-nya, gimana CV itu penting untuk pekerjaan, terus juga gimana micro credentials itu bisa bikin CV kamu tambah dilirik sama HR gitu ya, teman-teman. Tadi juga udah ada tips and triknya nih. Teman-teman yang masih nyimak nih ya di sini, aku saranin buat tulis gitu ya di notes tadi tips dan triknya gitu dari Kak Fenty supaya nanti bisa langsung diaplikasikan ketika membuat CV gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu setelah ini sebelum sesi Q&A nih teman-teman, ada sesi yang seru lagi. Kita akan ada CV review nih teman-teman. Jadi nanti akan ada CV yang dilihat langsung dan direview dari HR-nya yaitu Kak Fenty untuk melihat apakah CV-nya udah sesuai atau bisa melihat juga kesalahan-kesalahan yang common gitu ya ketika pembuatan CV atau ketika seseorang melamar pekerjaan dengan CV begitu teman-teman. Oke, untuk Kak Fenty, apakah aku bantu untuk share screen-nya ataukah Kak Fenty bisa share screen? Oke, mungkin dibantu Nora ya. Oke, Untuk Kak Sanskrit Fenty, bisa? ditunggu sebentar ya. Bisa. Ya. Oke, apakah sudah tertampil untuk CV-nya? Ini. Oke, udah Nora, udah kelihatan. Oke, teman-teman kita dari atas ya. Ini CV ATS, jadi susunannya pas mengikuti ya, karena dia CV ATS tuh sebetulnya memudahkan kita mengisi juga sih, karena susunannya udah tahu, tinggal ngisi kolom-kolomnya itu. Oke, dari atas, ini di hide ya Nora ya, jadi anggap aja namanya Alif ya, teman-teman. Di bawah ini pasti ada identitas nomornya, email, dan alamat LinkedIn atau sosial media yang ingin dia sampaikan ke rekruter bahwa bisa kepoin dia di sini loh, ya, gitu. Oke, kebetulan nih posisinya di Balikpapan. Nah, ini sudah tepat karena nggak perlu mention RT RW gitu. Jadi Balikpapan, Kalimantan Timur cukup ya, nggak usah pakai kode pos juga sih. Jadi cukup, ini udah cukup banget. Terus dia mendeskripsikan diri dia itu dalam 4 kalimat ya, benar karena nggak usah kepanjangan. Tapi kita coba baca lagi gitu ya. Di situ dia mention lulusan dari mana, kemudian ikut akademi mungkin bootcamp ya ini ya. Di sini bootcamp, yang mana bootcampnya ini mensertifikasi dia S apa sebagai apa. Dia mention di situ. Oke. Nah, di sini sudah baik, tapi terlihat ini banget ya, template banget nih teman-teman. Kalau aku bisa kasih masukan, bisa ditambahkan dengan penggunaan kata aku, sebutkan di situ aku gitu. I'm graduate dari mana. Jadi lebih kata-katanya lebih menyentuh gitu ya, menyentuh dalam arti tapi tetap profesional gitu. Macam-macam sertifikasinya nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu banyak. Mungkin yang memang teman-teman dapetin di sana itu mostly apa dan posisinya di sini tuh apa gitu. Karena di sini front end, di bagian front end itu apa sih yang memang perlu ditonjolkan? Nah, sebutin maksimal 3 aja sih menurutku ya. Jadi sisanya biar nanti akan digali oleh recruiter di bagian interview gitu. Terus creative thinker, data driven, and eager to contribute, dia sudah mention value-nya. Jadi ini oke.
untuk bootcamp dan penyebutan macam-macam bootcamp yang mungkin dia ikutin ya, materinya tuh apa aja sih di bootcamp. Nah, ini dia sebutkan tuh. Jadi menurut aku nggak usah terlalu panjang, banyak gitu. Jadi maksimal 3 aja cukup. Oke, itu dari atas. Lalu di sini kebetulan dia sudah punya pengalaman. Jadi dia langsung menonjolkan pengalaman. Ya, cara penulisannya sudah benar. Madu minat di area mana, kemudian nih jangka waktunya juga sudah ada, Juli 2022 sampai Desember, posisinya apa? Nah, ini penting juga mention posisinya ya. Kalau memang di sini, ini, dia tidak mention sih sebetulnya di sini posisi dia apa, apakah full time ataukah internship, ya, karena hanya 6 bulan di sini. Jadi menurut aku bisa ditambahkan misalnya front end developer kurung full time gitu. Atau bawahnya mungkin web developer internship. Nah, itu juga bisa ditambahin di situ ya, teman-teman. Ya, jadi kita tahu nih, ini pengalaman apa? Magang kah? Atau full time kah? Gitu. Atau freelance kah? Misalnya freelance. Karena kan kalau teman-teman IT banyak freelance ya sebetulnya ya. Jadi itu bisa ditambahkan. Oke, dia memberikan gambaran umum perusahaannya dia tentang apa. Ya, ini oke, nggak terlalu panjang. Lalu kita cermati kata kerja aktifnya ya. Kalau kita lihat secara rata-rata di sini dia menggunakan kata kerja aktif nih, teman-teman. Jadi sudah benar. Lalu untuk menunjukkan impact-nya apa, masih aku lihat belum konsisten. Ya, di bawah kalau kita lihat di bawah dia udah eh, konsisten tuh menyebutkan dia bisa resultnya 40% mereduksi gitu kan, dan bisa meningkatkan 25% user engagement ya, 25% di bagian web developer yang di bawah in user engagement, 15% decrease in the bounce rate. Nah, itu. Tapi yang di atas dia mention di sini karena desain ya, desain and develop responsive. Responsive itu seperti apa? Gitu. Apakah 100% no issue? Kan kalau teknologi bisa ya diukur ya. Apakah 100% no complaint? Nah, itu bisa disampaikan sih untuk membuat lebih powerful gitu. Oke, ke bawah boleh. Nah, education levelnya, nah ini menarik education levelnya, gitu. Karena dia mau meringkas. Ini juga boleh ya, seperti ini. Kalau tadi kan aku contohkan education level sendiri, kemudian misalnya ada sertifikasi atau ada pelatihan bisa ada sendiri gitu ya. Nah kalau di sini education levelnya dia cantumkan semua dari yang formal dan informal gitu. Ini bagus, tapi bisa diberikan apa ya? Diberikan perbedaan. Misalnya education level formal gitu. Nah, itu adalah dia di Universitas Putra Indonesia. Nah, informalnya di luar kuliah ya, di luar kuliah itu ada Bangkit Akademi, Direktur Coding Academy, itu bisa dimasukkan ke situ gitu. Tapi ini cukup meringkas ya. Ini nggak apa-apa juga sih kayak gini, hanya cantumkan tadi formal dan informal. Oke, ini organization experience ya. Nah, dia mencantumkan organisasi yang berkaitan dengan IT. Jadi ini nggak apa-apa nih. Nah, ini juga aku pesan ya ke teman-teman yang mungkin banyak banget ikut aktivitas atau komunitas gitu ya ketika kuliah beraneka ragam. Kalian cukup cantumkan tuh nggak usah banyak-banyak, maksimal 2 aja. 2 atau 3 maksimal banget tuh ya, dan itu punya korelasi dengan profesi kalian. Misalnya BEM gitu ya, di BEM kamu sebagai PSDM gitu atau SDM-nya, sedangkan kamu pengen daftar di HR ya. Nah, itu kan ada korelasi gitu. Atau kamu mau daftar event manajemen gitu, dan kamu jadi IO tuh pada saat ada program di kampus, itu bisa kamu cantumkan gitu. Oke. Lalu skill, project, and achievement dia jadikan satu. Di situ hard skill. Nah, cukup ditulis seperti itu aja. Soft skill-nya. Nah, ini oke. Ini achievement-nya ya. Jadi dia dia menggabungkan. Nah, kalau menurut aku ini dipisah aja gitu. Biar ke highlight. Skill-nya apa nih? Skill-nya apa dia di situ. Jadi ke highlight. Project and achievement jadi satu nggak apa-apa. Gitu. Oke. Sudah ya, CV 1.
Oke, jadi CV satunya udah selesai nih, Kak. Menurut Kak Fenty, mungkin bisa di-rating kali ya dari 1 sampai 5. Mungkin menurut Kak Fenty, untuk CV yang pertama tadi nih, bagaimana nih, Kak? Oke, 1 sampai 5 ya. Aku bisa ngerating mungkin di sebenarnya udah bagus. Perlu penyempurnaan aja sih sama lebih di apa ya? Lebih di edit-edit dikit biar lebih efektif. Jadi aku kasih angka di 3,5 deh, gitu. Oke, oke kalau gitu kita bisa lanjut nih Kak ke CV selanjutnya, CV kedua. Oke, oke, apakah udah bisa tampil untuk CV yang kedua ini dari Alfi namanya, lagi-lagi Oke, sensor udah ya. kelihatan ya teman-teman ya. Di aku sudah kelihatan. Nah, ini CV ATS juga ya. Jadi teman-teman hari ini kita temanya CV ATS karena memang sekarang lebih banyak yang menggunakan CV ATS. Tapi bukan berarti CV yang kreatif tuh jelek gitu, enggak ya. Tapi tergantung kebutuhan dan melihat dari perusahaan yang kalian lamar. Sebetulnya penggunaan CV ATS ataupun CV kreatif. Tapi biasanya orang mau simple aja nih. Yaudah deh bikin CV ATS untuk yang kreatif, industri kreatif ataupun enggak. Tapi portfolionya. Nah, itu boleh gitu. Misalnya kalian orang desainer nih, biar nggak bikin 2 kali nih Kak, ribet banget. Ada kreatif sama ATS, aku bikin ATS, tapi nanti mencantumkan portofolio. Itu boleh juga. Biasanya di atas. Ya, di poin atas nih yang ditutup ini. Oke, kita CV dulu, CV review. Ya, Alfi. Alfi ini pastinya sudah ada ya di sini alamat kontak information, email, LinkedIn, dan lain-lain. Lalu dia di sini ya, with one, oke. Nah, ini bedanya ya teman-teman ya. Kalau tadi aku bilang dia sangat template banget, kayaknya langsung isi templatenya gitu. Nah, di sini dia ubah dikit nih. Ya, jadi dia ada kata subjektif, subjektif kata I-nya gitu ya, akunya gitu, subjeknya. Nah, I bring a unique blend of skill in the table. I excel at crafting compelling content, skillfully, dan segala rupa. Nah, jadi di sini dia sifatnya kayak storyteller gitu ya, menceritakan gitu, menceritakan, apa yang menjadi skillnya dia dan excel di mana gitu. Oke, nah lalu, nah di sini cantumkan juga value-nya, jadi sudah oke. Ini ada 5 ya, 5 kalimat, jadi aman, sudah aman. Lalu untuk di pengalaman nih, teman-teman pengalaman. Nah, pengalaman kalau yang tadi aku bilang nggak ada ini ya, statusnya dia tuh apa, mau full time, intern atau apa. Dan di sini dia lebih clear gitu. Jadi production assistant intern. Oh berarti dia intern nih, ya. Production assistant intern, tapi ada yang kurang tepat gitu. Apa yang kurang tepat? Jadi yang kurang tepat adalah di sini dia mengurutkan dari yang lama ke yang baru gitu. Kita lihat tahunnya, ya. Di tahunnya ini yang terbaru malah ditaruh di bagian bawah gitu. Ini kebalik nih, teman-teman. Jadi dia bisa naruh ini di paling atas karena current ya, current. Kemudian diurutin dari CV Purnama sebagai sosmed spesialis di paling atas. Terus habis itu yang administrative officer, baru yang terakhir di sini adalah production assistant intern ya. Ya, oke, gitu. Jadi kita menurutkan pengalaman itu berdasarkan dari yang paling current ya. Kalau misalnya Kak, aku punya banyak pengalaman segala rupa, pilih yang memang ada edit value-nya tinggi dan nggak lama banget dari proses kamu masukin CV itu ke suatu perusahaan gitu. Jadi misalnya kita masukin di tahun 2024 nih, ya kamu ambil sampai 2000 maksimal. Kayak gitu ya, jadi biar relate, masih relate gitu. Nanti kita bisa bercerita lebih banyak pada saat proses interview gitu ya. Jadi ini kelemahannya itu karena kebalik, ini cukup menurut aku eh, lumayan mengganggu ya, karena kita harus ngurutin dari awal, dari bawah gitu. Oh dia intern, oh ternyata nggak intern nih, oh dia pernah sosmed officer ya kayak gitu. Oke, ke bawah minta tolong Nora. Oke, education levelnya sip. Nah ini sebentar, other experience ya, other experience, ada soft skill. Oke, hard skill-nya ya.
Reminder teman-teman ketika menyebutkan hard skill-nya sebanyak ini, pastikan kalian memang menguasai ya. Tidak hanya tahu nih, tapi emang pernah melakukan dan bisa gitu ya. Oke, language. Ya, ini boleh bisa disampaikan juga. Next, ke bawah. Nah, di sini dia cantumkan portofolionya. Jadi dia cantumin portofolio. Ada yang ini, ada sekarang yang lebih praktis lagi nih, yaitu mencantumkan websitenya atau link portonya. Gitu. Menurut aku lebih efektif seperti itu ya. Ini bisa, tapi ada yang lebih efektif, ada yang lebih bagus lah. Jadi di link itu ketika diklik itu portonya muncul semua. Jadi itu memudahkan, simple, praktis, dan efektif ya. Jadi menurut aku saranku buat Alfi ini bisa dibuatkan link sendiri aja taruh di atas. Oke, bisa sampai bawah. Nah, ini berlembar-lembar ya, teman-teman ya. Nah, di bagian portofolio, menurut aku juga perlu difilter mana yang bisa kalian jual ya, ibaratnya kalian jual. Yang memang secara tingkat kesulitannya tinggi, kemudian kalau misalnya project kan freelance dengan yang apa namanya, lembaga lain itu memang susah dapat freelance dari tempat mereka dan lain-lain gitu. Jadi bisa dipertimbangkan juga untuk itu. Oke, oke, itu aja mungkin saranku buat Alfi. Lebih ringkas lagi dan lebih bisa apa ya, menggunakan teknologi sekarang gitu biar usernya tuh, bukan user, biar HR-nya tuh juga, oh ada ya link seperti ini ya, oh keren nih anak kreatif juga ya. Nah sebenarnya tujuannya ke sana. Gitu. Oke, ini kita nilai juga kah, Nora? Boleh, boleh Kak. Kita nilai ya, karena cukup agak fatal tadi sebenarnya dia mengurut nggak urut gitu ya, dari yang current sampai lama, jadi agak menyulitkan HR dalam membaca gitu. Terus tadi portonya juga nggak ringkas. Menurut aku bisa dibuatkan satu link sendiri biar lebih ringkas gitu ya. Jadi aku kasih nilai ya 3 aja ya. Oke, nah nilai dari Kak Fenty ini bisa jadi evaluasi gitu ya buat teman-teman yang lain juga. Dan kesalahan-kesalahan di CV yang tadi tuh juga bisa diterapkan dan diingat-ingat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi bikin CV, terutama tadi yang udah kita bahas, CV ATS friendly. Oke, ini kita lihat nih Kak Fenty, di chat udah ada beberapa yang tanya nih. Kayaknya emang teman-teman lagi pada antusias banget ya menjelang berbuka, lagi pengen-pengennya tahu rasa kepo tentang CV juga karena kita lagi ngobrolin CV gitu ya Kak ya. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke sesi Q&A gitu ya Kak Fenty ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya nih sama Kak Fenty tentang CV, tentang micro credentials juga tentunya, dan juga tentang rekrutmen proses, boleh banget langsung raise hand ya, dan juga on mic supaya kita bisa ngobrol-ngobrol enak gitu ya. Atau kalau teman-teman lagi berhalangan, boleh banget langsung chat nih, bisa juga diketik seperti ada beberapa job hunters dan teman-teman yang pertanyaannya di chat gitu ya, nanti aku bantu bacain gitu. Oke, sambil menunggu, ini udah ada pertanyaan dari chat. Satu pertanyaan dari Kak Syabila nih, Kak Aventi. Aku bantu bacain mungkin ya, Kak Ya, Aventi? silakan. Oke, yang pertama, halo Kak izin tanya. Kalau kita join organisasi, bentuknya kayak organisasi students and career preparation in general, tapi kita misalnya mau apply bidang digital marketing, apa perlu ditambah ya Kak? Kan itu kurang correlated sebenarnya, tapi ada value-nya karena proses rekrutmennya juga. Oke, gimana nih Kak tentang Oke. masukin organisasi gitu ya ke CV? Hmm. Jadi join organisasi bentuknya kayak organisasi student and career preparation ya. Tapi marketing. Oke. Nah, sekarang ditanya dulu, kamu di situ sebagai peserta kah atau sebagai pengurus gitu. Kalau misalnya sebagai pengurus kan memang ada added value-nya. Ditambah lagi, digali lagi, misalnya di situ kamu bagian promosi ini atau kan kamu daftar digital marketing ya, kamu bikin campaign nih ternyata di organisasi ini gitu kan. Jadi kamu ada momen di mana kamu mengcreate konsep campaign, kemudian eksekusi, nah itu lebih bagus lagi bisa dicantumin gitu. Jadi apakah bisa ditambahkan? Bisa. Dan misalnya kamu udah tahu pengen ke digital marketing gitu ya.
Jadi kamu coba minta atau mungkin cari experience di organisasi itu yang relate dengan digital marketing. Misalnya contoh tadi bikin campaign atau minimal bikin konsep campaign, kemudian mengevaluasinya kayak gimana, itu bisa ditambahin. Gitu sih kalau dari aku ya. Kalau misalnya kamu peserta, nah peserta ini cukup nanti dikasih misalnya ada sertifikasi, sertifikasi bahkan di tadi tuh di other activity atau certification yang lain tadi gitu. Gitu sih saran dari aku untuk Syabila. Semoga Oke, membantu. gimana nih Syabila? Semoga oke, I see, thank you nih katanya Kak Fenty. Mm-mm. Oke, ini tadi teman-teman ada yang bilang kalau ada yang gempa gitu ya. Iya, ada Stay yang safe gempa nih. teman-teman. Ya, stay safe ya teman-teman. Semoga aman Semoga semua ya, baik-baik aja teman-teman ya. ya. Di manakah gempanya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, Oke. Kak Fenty, ini ada pertanyaan lagi nih, lewat chat lagi. Nah, teman-teman aku mau ingetin lagi ya, kalau misalnya ada yang mau tanya, ini bisa raise hand dan juga kita bisa Mm-mm. ngobrol langsung nih sama Kak Fenty, teman-teman. Lebih enak gitu ya, kita langsung ngobrol, bisa lebih ngerti, bisa lebih komunikatif juga gitu ya, sambil ngomong sama Kak Fenty tentang pertanyaannya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ada pertanyaan kedua dari Kak Fajar. Katanya, izin bertanya nih Kak, untuk soft skills dan hard skill, lebih baik menggunakan poin-poin atau dijabarkan. Terus yang kedua, ini ada dua pertanyaan ya Kak. Jadi dalam satu experience, apakah ada batasan poin-poin untuk description-nya terkait dengan peringkasan deskripsinya di CV? Gitu nih Kak Fenty. Gimana nih Kak? Oke, yang pertama untuk soft skill dan hard skill ya, apakah perlu dijelaskan atau tidak gitu kan? Nah, itu cukup pakai poin-poin aja ya, teman-teman, karena sebetulnya skill dan kemampuan kalian itu sudah tercapture ketika punya pengalaman gitu. Jadi, misalnya kamu sudah organize activity sebagai event ya. Misalnya sebagai IO ada pengalaman jadi IO dan kamu daftar sebagai event management officer misalnya. Nah, kamu cukup tulis aja tuh berarti organizing gitu. Organizing, koordinasi. Nah, itu sebagai bentuk soft skill dan hard skill-nya. Kenapa nggak perlu dijelasin? Karena secara tidak langsung skill kamu sudah tercapture pada saat menyebutkan pengalaman gitu ya. Jadi nggak usah terlalu panjang karena kalau kita mau jelasin terlalu panjang sayang aja informasi yang lain nggak bisa kita sampaikan gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa, Nora? Maaf. Oke, untuk yang kedua tadi, ini pertanyaannya, dalam satu experience, apakah ada batasan poin untuk deskripsinya, Kak? Jadi, bullet point-nya gitu ada batasannya nggak sih, Kak, dari satu experience gitu, Kak? Kalau batasan sebetulnya tidak ada nih teman-teman. Tapi ya nggak usah terlalu banyak ya. Lebih dari 5 itu udah terlalu banyak menurutku. Gitu. Jadi ambil 5 hal atau tanggung jawab tugas yang memang teman-teman lakukan dan gitu. Itu yang penting tuh sebenarnya aktivitas kalian ada impact-nya. Itu lebih apa ya, lebih dapat secara pesannya ke HR gitu. Jadi oh, yang kita kerjain tuh ternyata punya impact di perusahaan sebelumnya nih. Wah, berarti orang ini, anak ini gitu dia punya kemampuan yang memang di atas rata-rata kayak gitu. Gitu sih. Oke, menarik banget. Ini semoga menjawab ya pertanyaan Fajar. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di chat, tapi ada yang raise hand nih, Kak Oh iya, Fenty. iya. Boleh, Oke, boleh. mungkin kita dahuluin dulu nih ya yang raise hand, biar kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Halo, Arshila. Halo Kak, Oke, aku silakan izin tanya Arshila. ya. Oke, halo Kak Nora dan Kak Fendi. Aku izin tanya. Jadi aku mau tanya terkait CV aku. Kalau misalnya biasanya kita lihat di job locker itu kan misalnya nih aku kan berkecimpung di dunia HR juga Kak. Nah Mm-mm. biasanya kalau HR itu mintanya misalnya minimal experience-nya itu 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Nah kita tahu dari mana sih atau cara mengukur 1 tahun atau 2 tahun itu dari mana gitu? Karena selama ini mungkin pengalaman aku cuma magang gitu kan, magang itu paling cuma 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nah 2 tahun ini apakah 2 tahun full kita punya work experience atau
2 tahun itu akumulasi dari kita magang 6 bulan, tambah 3 bulan, tambah freelance kita 1 bulan gitu, Kak. Oke, oke, oke. Good question ya, Arsila ya. Oke, jadi pengalaman 2 tahun itu dari mana sih, Kak? Gitu. Jadi pengalaman 2 tahun itu sebetulnya adalah pengalaman profesional job yang memang diharapkan gitu. Maksimal adalah 2 tahun. Karena kalau lebih dari 2 tahun sudah masuk, misalnya bukan officer HR lagi nih, sudah level middle atau medior gitu ya. Jadi harapan dari yang memberikan job itu adalah sampai di 2 tahun. Bisa kok, kalian masih bisa daftar gitu. Karena di dalam proses rekrutmen dan screening CV itu adjustment tergantung dari kondisi kandidatnya gitu. Misalnya kamu secara pengalaman misalnya hanya 2 kali nih, tapi yang kamu pegang ini luas gitu. Yang kamu pegang tuh luas dan cukup memberikan tantangan ke HR untuk bisa ketemu kamu nih. Kayaknya nih orang cuma 2 kali pengalaman 1 tahun nih, jadi totalnya misalnya setahun ya, dan satunya freelance, satunya magang, tapi dia bisa menguasai banyak nih, dia oke nih, atau dia menguasai satu hal tapi dalam, tergantung ya, jadi tergantung kebutuhannya si HR itu juga, si perusahaan itu. Oh, oke deh, kita masukin gitu ya. Jadi jangan khawatir buat tulisan loker yang bilang minimal pengalaman sekian gitu, ngomongnya minimal gitu ya, tapi sebetulnya masih uh, open untuk kondisi-kondisi yang lain, tergantung dari kondisi si kandidatnya gitu. Itu sih Arsila. Terus kalau kamu sudah punya pengalaman magang gitu ya, itu bisa dimasukkan, tapi memang kalau misalnya kamu ada pengalaman magang gitu ya, ketemu ada kandidat lain gitu ya, CV kandidat lain yang ternyata dia punya pengalaman profesional jobs gitu ya, ya bisa jadi nanti urutannya dia dulu, baru kamu nih gitu. Jadi memang pengalaman yang di situ adalah yang dimaksud pengalaman full time, pengalaman profesional jobs gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap dicantumin aja untuk pengalaman magang gitu ya, Arsila. Semoga membantu jawab. Oke, terima kasih Kak Venti. Sama-sama. Oke, terima kasih Arsila untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi karena udah banyak juga yang ada di chat gitu ya pertanyaannya untuk Kak Fenty. Ini yang pertama ada Kak Billy. Selamat sore Kak, saya mau bertanya mengenai profil diri di CV. Apakah ada saran dari Kak Fenty untuk membuat deskripsi, mungkin ya deskripsi yang ada di profil di CV gitu. Nah, karena saya masih kebingungan untuk membuatnya. Nah, gimana nih Kak Fenty soal Oke. deskripsi? Oke, Billy. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, gimana sih caranya bikin ya? Caranya bikin yang pertama, kamu sebutin nama kamu dan jurusan kamu gitu dengan univnya gitu ya. Lalu kamu juga di situ kamu tertarik dengan apa sih gitu? Tertarik dengan posisi ini karena apa? Jadi kayak motivasi kamu mau mengambil misalnya HR officer itu sebagai profesi kamu sebutin di situ ya. Nah, kalau kita berkaca dari yang tadi, kalau kita lihat karena ini konteksnya posisinya adalah apa namanya IT ya, dia mengutamakan skillnya gitu. Jadi bisa dibilang di bagian profile kita apa yang mau kita jual nih gitu. Apa yang kita mau jual? Apa yang mau kita jual? Tadi kita lulusan dari mana, jurusannya apa, lalu kita punya skill apa. Karena kalau ngomong IT itu kan memang yang diutamakan skill hard skillnya ya. Jadi dia pinter tuh mention pertama tuh adalah skillnya dulu. Saya menguasai A, B, C, D, E gitu. Lalu baru terakhir value kamu. Kamu sebagai seorang profesional pekerja gitu, itu punya value apa sih? Contoh misalnya value itu adalah punya integritas, mau belajar, suka hal-hal yang detail. Nah, itu mainstream ya. Jadi aku bilang di bagian profile itu emang menantang karena kayak kita menceritakan diri kita dalam 4 sampai 6 kalimat aja gitu ya. Sehingga HR tuh kayak mau ngulik kita lagi di bawah di pengalaman dan lain-lain gitu. Jadi semoga cukup memberikan gambaran ya buat Billy. Intinya tadi 3 hal, kamu siapa, dari mana, lalu tunjukkan keterampilan kamu,
atau motivasi kamu kerja, dan terakhir value kamu dalam bekerja itu apa? Itu sih, 3 itu cukup. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Billy. Kalau gitu kita lanjut karena ini ada yang raise hand lagi ternyata. Wah, aku seneng banget nih kalau ada peserta yang raise hand karena kita bisa dengar suaranya, bisa ngobrol juga gitu ya Iya, teman-teman. betul. Oke, di sini ada Maya nih Kak Fenty. Halo Maya. Halo Kak, Oke, Hai, silakan hai. Maya. halo Kak, ini mau izin bertanya Kak. Sebenarnya terima kasih kesempatannya Kak Nora dan Kak Fenty. Di sini ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama itu kalau semisal saya sebagai fresh graduate misalnya ingin melamar di manajemen training itu, dan kebetulan di manajemen trainingnya itu belum spesifik untuk posisinya itu apa saja. Nah itu kira-kira apakah ada tips untuk supaya bisa tembus ke MT-nya itu seperti apa nggak ya Kak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan deskripsi di CV itu kan ada juga yang menyarankan kalau diberikan deskripsi dalam bentuk kuantitatif seperti kayak misalnya mengerjakan bla bla lebih dari sekian atau kurang dari waktu seminggu atau seperti apa seperti itu. Nah, itu kira-kira kalau semisal kita agak lupa dengan datanya itu seperti apa ya Kak solusinya, dan mungkin untuk mendeskripsikannya itu lebih baik dengan kata kunci apa Kak, ataukah more than bla 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 atau less than bla 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 atau seperti apa gitu. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya, Nora ya. Nggak kepikiran gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Maya. Jadi, Kak, kalau mau daftar MT gitu kan, aku CV-nya gimana ya gitu. Oke, di mana-mana namanya MT itu pasti mengutamakan adanya skill leadership gitu. Jadi kita kenali dulu nih suatu program yang diangkat sama sebuah perusahaan. Misalnya kalau di bank kan ada MT, ada ODP gitu ya. Beda tuh pasti tujuannya. Kalau MT berarti kan memang mencetak pemimpin-pemimpin baru, muda tapi cepat gitu kan. Nah, jadi kita berikan ke HR itu adalah experience-experience yang memang ada kaitannya dengan leadership, ada manajemen, ada mimpin orang, koordinasi. Nah, itu gitu. Jadi itu yang pertama, kalau misalnya tidak ada apa namanya? Tidak ada ukuran atau eh, kategori gitu ya. Tapi sekarang MT sudah banyak sih, kayak MT untuk finance, MT untuk HR, MT untuk production segala macam gitu ya. Jadi itu dulu, kalau emang sama sekali blank ya, kita nggak tahu nih MT-nya nanti di posisi apa. Jadi utamakan tadi pengalaman-pengalaman, misalnya Maya punya pengalaman magang nih, nggak apa-apa masukin aja gitu. Misalnya kamu ada pengalaman jadi koordinator, masukin aja gitu. Dan biasanya kalau MT itu yang dia aktif juga ya di kampus, misal di BEM jadi ketua BEM, atau dia ikut kompetisi, dapat beasiswa, mengerjakan proyek sesuatu. Nah, gitu tuh. Jadi hal-hal yang sifatnya eksak biasanya di MT juga dilihat di situ. Lebih mengutamakan basic skill-nya, basic skill sebagai karyawan baru gitu. Gitu sih. Jadi kamu utamakan pengalaman-pengalaman yang leadership, manajemen, organize, terus tonjolkan eksak tuh maksudnya pengalaman-pengalaman yang achievement yang sifatnya memang ke kuliah gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu sih. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan nomor dua, apakah ada, kalau nggak salah nangkep ya, dia tolong dikoreksi. Apakah ada rumusannya ketika kita lupa untuk mendeskripsikan di bagian pengalaman ya? Pengalaman atau profil kerja ya, Nora? Yang di pengalamannya Kak. Pengalaman ya, oke. Jadi gimana Kak? Kalau misalnya aku lupa nih jangka waktu gitu, deadline ya, itu lebih ke deadline kan berarti. Jadi kalau misalnya lupa ke deadline, ini kapan menyelesaikannya? Kamu bisa menggambarkan pekerjaan kamu tuh dengan outputnya apa yang dihasilkan gitu. Dari output yang kamu kerjakan itu menghasilkan apa? Misalnya kamu menganalisa 200 laporan gitu dalam waktu misalnya 3 bulan. Misal. Atau kalau kamu lupa waktunya, kamu menganalisa 200 laporan untuk memberikan rekomendasi ke manajemen. Itu cukup. Itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang penting terukur impact-nya aja sih. Apa pekerjaan kamu tuh apa, outputnya berapa gitu, dan tujuannya apa? Ada
apa namanya, ada tujuannya nggak? Jangan-jangan kamu ngerjakan itu nggak ada tujuannya nih. Jadi pastikan ada untuk apa nih? Untuk memberikan rekomendasi ke HR manager misalnya. Kayak gitu sih kalau dari aku ya. Dan kata-katanya seperti apa? Kata-katanya tadi kalau nggak salah di PPT aku sudah cantumkan ya yang kata kerja aktif gitu, kayak analisis, koordinasi, kemudian memimpin gitu, menganalisa, terus apa lagi tadi ya? Banyak ya. Bisa nanti dieksplor lagi sih, tapi nggak ada spesifik yang harus kayak gimana. Tergantung dari tipe pekerjaan kamu juga sih, Maya. Gitu, semoga menjawab ya. Thank you, Kak. Thank you. Oke, semoga menjawab ya Maya untuk pertanyaannya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang nggak kalah menarik nih Kak Fenty. Jadi ada Niki bertanya tentang switch career. Jadi Niki ini adalah mahasiswa FKIP yang punya pengalaman 4 tahun di TV kampus nih Kak. Jadi ketika sudah mau lulus, si Nikinya mau switch career. Tapi beberapa kali waktu interview user, belum dapat rezeki, belum kena gitu ya. Jadi mungkin dari Kak Fenty, ada nggak sih yang harus diimprove atau apa sih tips and triknya untuk bisa switch karir gitu Kak Fenty? Silahkan Kak. Ini mau switch karir ke bidang jurnalistik ya. Oke, di jurnalistik sendiri berarti lebih ke ini ya, jurnalis ya. Jurnalis berarti nulis konten gitu ya, kalau nggak salah ya. Nulis Iya, konten, betul. kemudian Media copywriting gitu ya. gitu-gitu. Kenapa, Nora? Di bidang media gitu ya. Ya, bidang media gitu. Oke, kalau untuk ini, kamu bisa ikut komunitas yang pers di kampus. Saat ini udah lulus belum ya? Kalau belum lulus masih ada waktu Niki untuk bisa ikut organisasi pers di kampus karena teman-teman jurnalistik ini biasanya terasah skill menulis, meliput, turun ke lapangan, kemudian ketemu sama narasumber itu dari situ gitu. Jadi Wah, oke. Katanya Niki udah lulus nih Kak Fenty. Nah, oke, waktu udah kuliah ikut lulus. pers 4 tahun. Oke. Oke ya, udah lulus ya. Mana sih? Oh, udah ikut pers, good lah berarti. Tapi persnya juga biasanya dilihat bagiannya apa. Karena harus bisa riset, harus bisa meliput, mengolah data. Itu sih skill itu yang harus dilatih. Kalau misalnya, Kak aku udah lulus lama, terus aku pernah ikut pers kok, tapi tetap nggak dipanggil-panggil gitu ya. Bisa jadi media yang kamu, apa namanya, yang kamu apply tadi memang punya konsep yang lain nih di jurnalistiknya yang ingin ditonjolkan di bisnisnya mereka atau di perusahaan mereka gitu ya. Jadi nggak usah khawatir karena basic dari jurnalistik sendiri sebetulnya adalah tadi bagaimana meliput, kemudian menulis isi konten gitu ya, mengolah data, berelasi dengan narasumber. Basicnya seperti itu. Bisa diasah dengan apa? Bisa diasah dengan biasanya kalau di kampus itu open juga ya untuk freelancing penelitian bersama itu ada sih setahu aku ya. Itu bisa diasah dari sana gitu. Atau ikut komunitas di luar yang jurnalistik juga sekarang ada gitu. Jadi bisa diasah di sana nih Niki sambil menunggu tempat yang berjodoh lah sama kamu. Oke ya, di betul itu media online atau bisa media TV. Oke, itu sih saran dari aku buat Niki. Lalu apa yang harus diimprove Bu agar saya bisa switch karir dan keterima kerja? Tadi banyakin, banyakin tadi ikut komunitas jurnalistik, ikut penelitian di kampus kalau memang ada bukaan, biasanya ada dalam berapa bulan gitu ya. Setahu aku untuk melatih skill tadi, mengolah data, liputan, ketemu orang, ambil data, nah gitu sih, hampir mirip seperti itu, gitu. Kecuali memang yang di-apply di sana adalah medianya TV ya. Kalau media TV itu daripada skill jurnalistik, itu juga skill secara bagaimana bisa grooming ya, grooming tuh. Jadi memang harus dilatih juga tuh cara public speakingnya, terus apa secara profesional looknya juga harus tahu, bagaimana menempatkan diri depan kamera. Nah itu sih, gitu.
Jadi itu ya, Niki ya. Karena jurnalistik kan beberapa tipe, ada yang menulis, ada yang di depan kamera dan lain-lain. Semoga menjawab buat Niki. Oke, semoga menjawab ya Niki untuk tips-tips switch karirnya. Good luck. Kalau gitu karena kita udah hampir 4:30, which is udah hampir selesai waktunya, kita akan jawab satu pertanyaan terakhir. Nah, buat teman-teman yang di bawah-bawah pertanyaannya udah banyak tapi nggak bisa terjawab, mohon maaf banget ya teman-teman. Karena kita udah hampir selesai, tapi jangan kecewa. Nanti kita mungkin bisa melanjutkan lagi di sesi yang lain gitu ya, bersama Kak Fenty atau bersama expert yang lainnya gitu ya. Dinantikan aja gitu event selanjutnya. Kalau gitu, untuk pertanyaan terakhir adalah pertanyaan dari Noval nih Kak Fenty. Jadi Noval bertanya tentang freelance. Nah, kalau misalnya udah ikut banyak freelance, apakah perlu dimasukin semua nih Kak Fenty? Dan misalnya freelance itu dituliskan dalam CV, apakah harus dipisah dengan section yang full time atau digabung gitu? Nah, gimana nih Kak Fenty? Oke. Oke, kalau banyak ikut freelance, itu kamu pilih nih tadi. Yang pertama, tingkat kesulitannya mendapatkan pekerjaan itu dan menyelesaikan proyek dari tempat itu. Yang kedua adalah company-nya, gitu. Pilih company yang memang sudah terakreditasi atau mungkin yang udah terkenal gitu ya, besar, company yang besar itu bisa dimasukkan ke CV yang utama nih, karena memang ada beberapa nih, gitu kan. Mungkin ada startup, korporasi, ada kementerian mungkin gitu. Nah, ambil yang kementerian dulu nih, karena nggak semua bisa dapat kesempatan itu gitu. Baru nanti kita ke korporasi misalnya, gitu ya. Jadi bisa memfilternya seperti itu. Dan kalau misal freelance apa perlu dipisah dengan section yang full time? Masukin aja di professional experience, tapi ada keterangannya. Kalau tadi lihat yang CV review yang kedua, itu dia mention ada full time, ada internship, atau ada freelance gitu. Itu bisa dimasukkan di situ. Gitu sih. Jadi nggak perlu dibikinin section baru, masukin itu karena pengalaman profesional. Gitu ya, Noval ya. Semoga menjawab. Oke, semoga jawaban dari Kak Fenty tadi menjawab pertanyaan Novel tentang freelance ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Kalau gitu kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi dan juga aku akan memberikan informasi penting teman-teman. Kalau gitu karena kita mau dokumentasi, teman-teman yang tidak berhalangan boleh dong kita on cam, kita foto bareng-bareng mengabadikan momen kita pada hari ini yang sudah belajar tentang CV dan juga upgrade CV dengan micro credentials ya teman-teman. Oke, nah kegiatan pada hari ini bisa juga teman-teman masukkan ke dalam LinkedIn gitu ya, atau kalau teman-teman mau juga bisa diupload melalui Instagram, tapi jangan lupa untuk tag Jobhan ya, Instagram Jobhan supaya nanti kita bisa lihat gitu, wah teman-teman udah mengikuti kegiatannya gitu ya. Oke, teman-teman yang lain yang masih belum on cam dan yang ingin on cam dengan menggunakan virtual background masih aku tungguin ya teman-teman. Yuk yuk kita on cam yuk. Oke, nambah terus nih yang on cam nih. Yuk teman-teman yang lain on cam dan juga menggunakan virtual background supaya kita bisa kembaran sama aku, sama Kak Fenty dan teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu teman-teman aku hitung ya dari slide yang pertama untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, mantep banget nih teman-teman untuk yang pertama. Lanjut kita ke slide yang kedua, which is ini adalah slide yang terakhir ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah on cam, yang sudah bertanya. Tapi yang utama aku mau mengucapkan dulu terima kasih sama Kak Fenty. Karena dari awal hingga akhir tadi ya Kak Fenty udah memberi kita insight yang banyak banget ya. Semacam pencerahan gitu ya tentang CV dan juga cara upgrade CV kita menggunakan micro credentials gitu ya teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman langsung bisa mengaplikasikan tadi ya ilmu tips juga yang sudah
disebarkan dan diinformasikan sama Kak Fenty untuk CV teman-teman supaya insya Allah setelah ini teman-teman bisa kerja dan bisa diterima ya dengan CV yang sudah di-upgrade. Oke, kalau begitu ada informasi nih teman-teman, jangan pergi dulu karena ada informasi untuk beasiswa digital dari Harian Kompas nantinya akan diinformasikan bersamaan dengan pembagian modul nih teman-teman dan juga sertifikat ya tentunya yang nanti juga akan diinformasikan lewat grup. Jadi teman-teman yang ingin mengakses Harian Kompas melalui beasiswanya nanti akan dikirimkan bersamaan dengan sertifikat di grup ya teman-teman. Jadi ditunggu informasinya di grup, dipantengin aja nih ya grupnya nanti ada informasi apa aja dan pembagian apa aja. Lalu nanti juga akan diinfokan di grup bagaimana cara mengklaim gitu ya beasiswa literasi digitalnya nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan juga. Salah satu kewajiban teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa literasinya adalah dengan menjawab dan mengisi survei kepuasan pelanggan yang akan di-share juga di grup pada hari ini gitu ya sama tim Jobhan. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk Kak Fenty. Mungkin Kak Fenty ada closing statement untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini? Mungkin singkat dari aku karena ini udah panjang kali lebar kali tinggi ya, Nora. Membuat CV itu pasti butuh latihan juga ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya bikin CV, apply terus nggak dipanggil gitu, atau belum dipanggil tuh, wah berarti aku jelek nih pengalamannya nggak ada, enggak. Karena kita belum tahu aja sih bikin CV yang tepat dan efektif tuh kayak gimana. Jadi kalau bikin CV, apply, belum kepanggil, jangan putus asa, coba terus sampai dengan kalian nanti nemuin rumusan yang pas tuh kayak gimana. Itu sih kalau dari aku. Thank you. Oke, jadi terus mencoba gitu ya Kak Fenty. Keep in mind ya teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Kak Fenty. Terima kasih juga untuk teman-teman dan antusiasnya yang besar sekali pada sore ini. Kalau begitu, aku Nora pamit dan selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.